Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran yaitu pembelajaran tema 7 subtema 2 pembelajaran pertama. Nah, di sini ada Kongres Perempuan Indonesia di subtema 1 pembelajaran ke-7. Ibu akan bahas sekilas. Nah, Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali pada tanggal 22 Agustus 1928 yang membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia. Nah, lalu diganti namanya pada tanggal 28 sampai 31 Desember yaitu jadi PPII, Perserikatan Perempuan Indonesia, Istri Indonesia. Nah, Kongres 2 berjalan di Jakarta dipimpin oleh Nyi Mangunsarkoro. Nah, kongres tersebut membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf dan perkawinan. Nah, Kongres ketiga berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 dipimpin oleh Nyi Ema Puradireja, membicarakan hak pilih dan hak dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Nah, lalu kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang 1945 bahwa pemerintahan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu cara karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Nah, upaya-upaya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakan. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Nah, lalu mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri atau yang merupakan warisan leluhur. Nah, kita masuk ke subtema 2 yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Nah, di sini ada sebuah gambar yaitu Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun usaha memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Nah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadi bangsa Indonesia terlepas dari penjajah. Proklamasi juga menjadi awal bagi Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus. Kemudian pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, di sini ada peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda pada tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno-Hatta. Mereka pun hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain yang pertama pembacaan teks proklamasi, yang kedua pengibaran bendera, yang ketiga sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendradiningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Nah, mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur didampingi Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Malik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus 8 bulan 8. Nah, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, pengibaran bendera merah putih. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera sang saka merah putih dijahit oleh Ibu Padmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan Sodanko Latif Hendradiningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya sesuai pengibaran bendera merah putih. Acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, setelah kalian membaca tentang teks peristiwa pembacaan teks proklamasi, nah kalian cari kosakata baru pada bacaan. Nah, contohnya proklamasi. Nah, kalian tuliskan di sini proklamasi apa, lalu artinya kalian tuliskan di sini. Kalian boleh cari di internet atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau ada. Nah, selanjutnya kalian kerjakan juga. Ayo menulis. Nah, di situ ada berbagai macam pertanyaan menyangkut peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, kalian kerjakan dan kalian baca ulang untuk menjawab soal-soal berikut. Nah, kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apakah kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10? Bagaimana suhu udara saat ini? Panas ataukah dingin? Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalori secara radiasi dari sinar matahari. Nah, ketika matahari sangat terik, maka cuaca yang akan kita rasakan itu akan sangat panas. Apabila mataharinya terbenam atau misalnya diselimuti kabut, maka cuaca yang akan kita rasakan akan berbeda saat sinar matahari itu terik. Nah, kita akan merasakan lebih dingin. Nah, sekarang kita ke kalor mengubah suhu benda. Kalor diidentifikasi sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil.
Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, bisa kalian lihat, air panas ditambah air dingin, maka akan menjadi air hangat. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila keduanya dicampurkan, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, kalian pasti sering melihat atau sering melakukan atau sering melihat ibu memasak air. Nah, ini tidak usah dipraktekkan juga, kalian kan sudah sering melihat atau bahkan pernah memasak air. Nah, kalian bayangkan apabila saat dipanaskan air yang semula dingin bersuhu rendah menerima panas dari apa ini? Melalui apa? Nah, air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi apa? Nah, tulis kalian. Kesimpulannya, makin besar apa? Titik-titik energi panas yang diterima. Nah, maka makin besar pula kenaikan apa pada air. Nah, kalian simpulkan dari apa yang telah kalian bayangkan atau telah kalian praktekkan. Nah, lalu selanjutnya amatilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor. Nah, identifikasi dengan cara menuliskan perubahan suhu benda yang disebabkan. Yang contohnya tadi yaitu ketika ibu memasak air dingin di atas kompor, maka akan kelamaan suhu air yang dipanaskan tersebut akan meningkat. Nah, itu contohnya. Kalian cari lagi contoh-contoh lainnya. Nah, kemerdekaan seperti yang sekarang kita rasakan tidak terjadi begitu saja. Kemerdekaan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Berbagai peristiwa, usaha, dan pengorbanan turut andil dalam mencapai kemerdekaan, khususnya peristiwa penyusunan dan pembacaan teks proklamasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan jasa tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan sangatlah besar. Dengan segenap jiwa dan raga, mereka harus bersatu dan mempersiapkan proklamasi. Karena bekerja sama, saling bahu-membahu tanpa membedakan golongan. Nah, kita patut bersyukur atas segala yang telah Allah berikan untuk kita. Kita bisa merasakan kehidupan yang lebih baik pada saat ini. Nah, untuk menghargai jasa-jasa pahlawan, kita sebagai pelajar harus senantiasa belajar dengan giat, selalu menghormati orang tua, dan menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air dengan mengembangkan atau dengan melestarikan kebudayaan daerah masing-masing. Kita kan berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, tentu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda pula. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurangnya Ibu mohon maaf. Bila ada yang tidak dipahami atau dimengerti boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.